Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kehadirat Allah karena sore hari ini Allah berikan kepada kita anugerah besar ya, yang tidak diberikan kepada orang lain. Apa itu? Kemampuan kita, kekuatan kita untuk menghadiri majelis itu adalah anugerah besar yang Allah berikan kepada hambanya yang mau menerima. Kalau panggilan ngaji hampir setiap saat, setiap waktu semua orang dipanggil. Tapi ternyata yang bisa memenuhi panggilan itu hanya kita. Maka itu wajib kita bersyukur, ucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ini nikmat yang besar. Berkumpul di satu majlis, satu tempat yang hafathumul malaikah. Ya, jadi malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dilingkupi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, sebagaimana yang sudah kita mafhum, pada sore hari ini kita akan bersama ngaji ya, ngaji tentang istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam bagian pertama. Berarti kira-kira kita akan ketemu lagi sampai sekian bulan ke depan. Berapa istri Rasul sallallahu alaihi wasallam? Istri beliau 1 orang. Betul? Iya. Istri beliau berapa? 1 orang yang pertama. Siti Khadijah. Kisah zawajin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Khadijah radhiyallahu anha. Inilah kisah tentang pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Moga-moga Allah meridainya. Kanat Khadijatu bintu Khuwailid radhiyallahu anha min sayyidati Quraisy. Jadi Sayyidah Khadijah ini adalah putri dari Khuwailid yang termasuk salah satu wanita terpandang dari kalangan orang Quraisy. Jadi orang Quraisy. Enggak kayak orang ini udah janda data malin, punya duit, punya harta, wa khuluqin rafi'in, dan juga punya akhlak yang mulia. Punya harta, punya akhlak yang mulia, masya Allah. Wa kanat tastajirur rijal fi tijaratiha, dan beliau itu menyewa para laki-laki, orang laki-laki itu pada bekerja kepada beliau. Untuk apa? Fi tijaratiha, di dalam menjalankan perdagangannya. Jadi saudagar. Emang anak orang kaya, jadi kaya. Semakin disedekahkan semakin kaya. Wasami'at an Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra dari Abdullah. Annahu syabun aminun la yakdzib. Sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemuda aminun yang bisa dipercaya, bawa amanah dia,
La yakdzib, nggak pernah berbohong. Ya. Kalau sekarang ada, masya Allah. Faba'atsat ilaihi liyahruja fi tijaratiha ila Syam. Kemudian Sayyidah Khadijah ini mengutus beliau supaya keluar dari kampung itu, ya, dengan liyahruj fi tijaratiha ila Syam, untuk perdagangan menuju ke negeri Syam. Jamaah sekalian ingat negeri Syam itu apa? Hari ini negeri Syam adalah wilayah yang meliputi negara seperti Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Itu disebut negara Syam. Wilayah ini dikenal dalam sejarah Islam sebagai tempat tinggal banyak nabi. Jadi kalau mau ketemu banyak nabi di sana, dan memiliki keistimewaan tersendiri. Kemarin ada nabi dari mana? Bogor. Namanya siapa? Nabi dari Bogor. Masya Allah. Wa ma'ahu ghulamuha Maisarah. Dan bersama beliau adalah pembantunya yang bernama Maisarah. Maisarah ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ini laki-laki. Masa perempuan pergi dengan Rasulullah berdagang? Ini adalah laki-laki. Disebutkan dalam satu riwayat adalah anak angkat dari Sayyidah Khadijah. Wa'adan Nabi, singkatnya, kembalilah Nabi pulang min rihlatihi, dari perjalanannya. Wa kanat tijaratu mubarakatan bi syaklin ghairi mu'tadin, dan perniagaannya, perdagangannya itu membawa keberkahan yang luar biasa. Fa'ajabat Khadijah bi amanatihi wa khuluqihi wa barakati tijaratihi. Maka dengan itu, kagum itu Sayyidah Khadijah melihat Rasulullah udah dagang balik bawa keuntungan yang penuh berkah. Nggak kayak kita ya. Kalau kita bisnis dengan orang, jual barang kita 1 truk, kagak balik itu. Rasulullah itu dengan modal 100.000 bisa balik sampai 1 juta. Kenapa? Karena amanah. Sampai hari gini ada orang yang ngomong, kalau jujur kita dapat apa? Memang nggak mau jujur. Maka orang jujur itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh dalam kehidupan kita. Bagaimana beliau berdagang, ya, membawa keuntungan, ya, membawa kejujuran, berakhlak, dan diberkahi Allah. Ya. Kalau kita bisnis dengan orang-orang kita, yang ada bukan berkah ya, ketipu. Nah, bisnis ketipu. Kenapa tertipu? Karena kita bisa jadi itu kesalahan kita. Maka ada satu hadis yang menyatakan, sayati, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akan datang ala ummati, atas umatku, zamanun, satu zaman, yafirruna min ulamaihim, akan datang kepada umatku satu zaman, umat itu akan pada lari dari para ulama mereka. Para jamaah sekalian, jadi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau ada orang lari dari kita, ayo Bu Haji, tahu-tahu ada anak-anak, ketika lewat di gang, kok anak-anak lari, itu yang salah siapa? Bisa ini nanti ulama, ya, umat itu kalau ada ulama, umatnya pada lari, itu yang salah siapa? Bisa jadi yang salah adalah ulamanya. Ya, jadi kalau ada orang anak kok ke orang tua nggak hormat, itu yang salah nggak tahu siapa orang tuanya, belum tentu. Jadi bisa jadi ulamanya yang salah, ulama udah ngajar, ternyata nggak mau hadir di pengajian. Udah di pengajian, ini ada satu kitab namanya Maqasid Halaqah, tujuan-tujuan orang berhalaqah. Di situ ada adab, sekitar 17 adab orang ketika berhalaqah seperti ini. Ya, apa? Salah satunya adalah memperhatikan bagaimana dia duduk. Ya. Kalau ada ulama duduknya harus,
Makanya begitu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo terus kita bersama nih mendoakan orang lain. Sebab apa? Yang sakit bisa sembuh karena doa. Yang apa lagi? Yang miskin bisa kaya karena doa. Apalagi yang punya hutang bisa lunas karena doa. Karena dibayar. Dan ternyata ada di antara kita ketika mau dibayar kagak mau. Kenapa? Karena kita udah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang banyak yang ngomong hidup harus pakai duit. Ternyata ada tuh yang Allah pilih berangkat umroh, berangkat haji, nggak perlu pakai duit. Artinya nggak perlu modal duit sendiri. Kenapa? Ada orang baik yang Allah kirim untuk memberangkatkan dia. Maka ada namanya haji kosasi. Dia haji tapi ongkosnya dikasih. Ya. Banyak umroh kosasi, haji kosasi, umroh kosasi. Para jamaah sekalian, yuk kita lanjutkan. Rubatu Khadijah fi zawaji minhu. Ini adalah tentang keinginan Sayyidah Khadijah kenapa mau nikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haddatsat Khadijah nafsaha bil iqtiran bi hadzal rajul shadiq. Sayyidah Khadijah berkeinginan ngomong sendiri tuh. Ngomong sendiri. Gimana sih ngomong sendiri? Ibu-ibu sering ngomong sendiri? Kayaknya nih, kayaknya. Di dapur ya. Iya. Jadi ngomong sendiri itu harus yang baik. Sebab kalau tidak baik itu udah diijabah Allah. Contoh, itu mah kayaknya nggak akan sembuh. Itu udah diijabah Allah. Belum doa baru ngomong. Sama dengan kita. Ini hari apa sekarang? Sabtu. Hari Sabtu. Nanti Selasa pagi ada pengajian. Ditanya orang, mau berangkat nggak ngaji? Iraha Selasa. Kayaknya moal dah. Nah, itu. Begitu dia ngomong moal, artinya apa? Sudah diijabah oleh Allah. Ini Selasa, Senin, Minggu. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. 3 hari yang akan datang udah diijabah hari ini. Kenapa? Dia nggak akan hadir pada hari Selasa. Makanya kalau ada sesuatu wala tai'asu mir rauhillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Kekuatan kita terukur, kekuatan kita terbatas, harta kita terbatas, ilmu kita terbatas, apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya terbatas. Tapi kekuasaan Allah, kemampuan Allah, kudrat iradat Allah tanpa batas. Nah, paham ya sampai di sini? Maka kita perlu untuk berdoa. Kenapa banyak masalah dalam kehidupan kita? Karena kita kurang berdoa. Ayo, yang tadi masuk sini, apa doanya? Nah, sudah diajarkan oleh para ulama bahwa siapapun yang sudah memberikan kebahagiaan kepada kita harus kita doakan. Siapa yang tadi nyetel nih mic, kita doakan. Moga-moga ini karena mic-nya di setel, kedengaran kemana-mana, jadi kebaikan. Kebaikan itu akan membawa dia ke surga. Amin. Amin, orang yang nyetel 1 orang. Terus, apalagi itu ada air, emang langsung ada di situ? Nah, itu dimasak dulu. Kalau nggak bisa masak, ngasih tehnya. Nggak bisa tehnya, udah ngasih duitnya. Berapa sih ini? Paling 2 bukan 2 biji itu. Teh celup 2 biji. Betul? Atau 1 biji nih? Nah, ini Masya Allah. Ketika ada pengajian kayak gini, peluang kita berpahala banyak. Dan hanya orang-orang yang berilmu yang bisa memanfaatkan kesempatan ini. Kalau enggak doain. Makanya kalau lagi minum, doakan orang yang bikin minuman. Kalau lagi makan, doakan orang yang bikin makanan. Ya.
Jadi kehidupan kita penuh dengan doa. Sepanjang kita dari sini pulang ke rumah, emang ibu ngomong terus? Enggak. Zikir terus? Ya udah, baca qul huwallahu aja yang banyak. Qul huwallahu ahad, Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kira-kira dari sini sampai rumah 3 kali cukup enggak? Cukup. Bisa lebih baca. Maka lisan kita ini berpahala terus kalau mau itu. Oh susah, ya jangan yang susah. Al-Ikhlas itu gampang. Hampir semua orang hafal. Udah selesai Al-Ikhlas, ya udah qul a'udzu birabbil falaq. Udah selesai qul a'udzu birabbin nas. Udah selesai alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ini jangan biarkan diam, supaya terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi raghma annaha kanat akbar minhu sinnan. Jadi Sayyidah Khadijah ini justru berkeinginan menikah dengan seorang laki-laki yang jujur tadi. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun raghma annaha kanat akbar minhu sinnan, meskipun usianya lebih tua daripada orang laki-laki tadi. Fakallamat sadiqataha Nafisah binta Nufaisah namanya. Kemudian setelah itu Sayyidah Khadijah ini berbicara kepada sahabatnya yang bernama Nusaibah binti Munyah. Fadhahabat, maka kemudian sahabatnya itu pergi ila Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ridu alaihi al-fiqra bikalamin latifin, ta'ridu, dengan tujuan menawarkan satu gagasan, satu pemikiran, bikalamin latifin, dengan perkataan yang lembut. Faqala, maka beliau bersabda. Jadi nawarin orang itu dengan sesuatu yang lembut. Ini ada orang nawar-nawar, Rasulullah ngomongnya. Kalau nawar-nawar, Rasulullah menjawab, waman li biha, waman li biha. Apa itu? Siapa aku? Apa hubunganku dengan dia? Aku ini adalah pekerja, pembantu. Beliau itu bos saya. Mana mungkin? Gitu ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafat annahu yamilu ilaiha. Tapi dengan seperti itu justru Nufaisah mengetahui bahwa beliau juga memiliki ketertarikan kepada bosnya. Nah, sehingga kemudian terjadi yang namanya khitbah. Khitbah, dhahaban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'amamihi ila binti Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bersama paman-pamannya ila baiti Khadijah, ke rumah Sayyidah Khadijah. Ini walaupun yang tadinya mau itu adalah Sayyidah Khadijah, tapi ternyata ketika khitbah tetap lakinya yang datang kepada rumah perempuan. Huwa thumma tamma zawajul mubarak, dan pernikahan pun menjadi pernikahan watamma, dan sempurnalah az-zawaju, pernikahan al-mubaraku, yang diberkahi. Cepat ya? Cepat kalau diceritakan. Kalau mau panjang nih, lama. Ya. Lalu kemudian itu wa kana umrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan usia Nabi kala itu nahwa 25 sanah, sekitar 25 tahun. Kanjeng Rasul usianya waktu nikah pertama adalah usia 25 tahun. Wa Khadijatu nahwa 40 sanah, sedangkan Sayyidah Khadijah itu usia 40 tahun. Tapi rasanya rasa 20. Usia 40, rasa 20. Orang kaya punya duit. Ya, kalau sekarang orang 40 tahun ini, sekarang kalau ada orang usia 40, itu rasanya 60. Wa kana zawajan mali
pernikahan bil mawaddah wal ihtiram, dan pernikahan itu menjadi pernikahan yang dipenuhi dengan mawaddah, kasih sayang, wal ihtiram, dan saling menghormati. Enggak pernah Sayyidah Khadijah itu disuruh oleh Rasulullah, enggak pernah. Nah, ini ibu punya suami, suaminya hari ini nyuruh apa? Nyuruh wae. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah ini ibarat orang nggak perlu pakai remote. Jam 8 dia harus apa, jam 9 harus apa, udah begitu aja kegiatannya. Dan Masya Allah, beliau kaya, tapi ternyata ketika di rumah tetap memposisikan diri sebagai seorang istri yang baik. Ya, ini nggak sok-sokan, kamu kagak punya duit. Walam yatazawwaj an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghairahati wala hayatiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan terima kasih, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menikah dengan wanita lain tulahati wala hayatiha selama hidup Sayyidah Khadijah. Jadi nikahnya itu hanya cukup dengan satu orang, Sayyidah Khadijah. Nggak nikah lagi. Kalaupun nikah setelahnya adalah nikah setelah Sayyidah Khadijah wafat. Nggak mau nyakitin hati beliau. Asha 25 sanah tuhrun wa wafaun kullah. Mereka hidup, jadi pernikahannya itu berjalan selama 25 tahun. Di dalam satu kesetiaan, ketulusan. Tulus setia selama 25 tahun. Sekarang kita perhatikan, usia nikah kita udah berapa tahun? Udah 40, udah lebih. Berarti setia ya. Entah. Setia ini. Dan selama itu ya, anjabat lahu khilalaha mu'dhama auladihi. Selama itu pula Sayyidah Khadijah itu melahirkan sebagian besar dari anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Putra putri Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Udah ya. Ya gitu. Wa indama adan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari Gua Hira min ghari Hira yartajifu min awwal liqa'in bil wahyi, dalam keadaan menggigil karena perjumpaan pertama dengan wahyu Allah. Qalat lahu Khadijah kalimatin khalidah. Sayyidah Khadijah berkata kepada beliau kata-kata yang abadi. Apa itu? Kalla abshir fa wallahi la yuhzika Allah abada. Tidak, kalla, jangan begitu. Rasulullah komentar menerima wahyu. Kalla, jangan begitu. Abshir, bergembiralah. Fa wallahi, maka demi Allah, la yuhzikallahu abadan, Allah tidak akan pernah menghinakanmu abadan selamanya. Kata siapa? Sayyidah Khadijah, istrinya. Jadi lelaki yang kuat itu, suami menjadi kuat karena dukungan dari istrinya. Makanya ini kalau mau usaha, mau ikhtiar, mau bisnis, istrinya harus ngedukung, ya. Sesungguhnya innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau selalu menyambung silaturahim wahai suamiku. Wa tahmilul kulla wa tahmilu atau tahammal, wa menanggung beban orang lain. Itu Rasulullah kayak gitu, beban orang lain. Wa taksibul ma'duma, dan engkau juga memberi kepada orang yang enggak punya. Jadi
Ini ada orang kayak kita ini harusnya ya. Kenapa anak-anak kecil nggak mau ngedekatin kita? Itu ada seorang Habib ya. Beliau ternyata kayak tadi ayat yafirruna min ulama'ihim, kalau umat itu pada kabur, apa sebabnya? Itu harus dicari. Kalau ada anak-anak kecil ketemu kita, anak kecilnya kabur, harus cari. Makanya ibu-ibu harus banyak permen. Ya, anak-anak kecil lagi jalan di gang nih. Kalau hanya permen, gampang. Kalau duit agak berat. Paling duit ya 2.000. Itu pun ke cucu sendiri, bukan ke cucu anak tetangga. Waktu keri ad-dhaifa, dan juga memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan menolong dalam perkara yang benar. Kalau ada sesuatu yang benar, Rasul itu suka, senang menolong. Kita kalau udah jelas benar, ayo kita tolong itu orang. Ya, jelas benar apa? Membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanat awwala man saddaqahu, Sayyidah Khadijah adalah orang pertama yang membenarkan beliau. Wa amana bihi, dan beriman kepadanya. Wa sabbata qalbahu, dan meneguhkan hatinya. Ini loh Rasulullah, teguh. Ya, ini sampai jam berapa nih? Masih setengah jam lagi. Wa kanat Khadijah maladan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-awwal. Sayyidah Khadijah adalah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Tempat apa? Yufdi ilaiha bihumumihi wa takhawufatihi. Tempat pertama Rasulullah menyampaikan kepadanya kegelisahan dan kekhawatiran. Makanya perempuan itu diciptakan litas kunu ilaiha, supaya kalian para laki-laki itu sakinah, litas kunu ilaiha, tenang ketemu istrinya sendiri. Jangan kebalik. Tenang ketemu istri orang. Lam tataraddat lahdatan fi tasdiqihi. Lam tataraddat, Sayyidah Khadijah tidak pernah ragu, lahdatan, walaupun sesaat, fi tasdiqihi, di dalam mempercayai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu-ibu nih percaya ke suami itu full atau sesaat atau kadang-kadang? Kadang-kadang bukan sama dengan cerita seorang istri yang menyesal ketika seorang bapak nempeleng anaknya gara-gara sholawatan di kamar mandi. Dia hanya dengar bahwa kalau di kamar mandi gak boleh baca ayat-ayat Al-Quran. Ternyata kemudian anaknya baca itu di dalam kamar mandi, dipanggil, ditempeleng. Anaknya jadi nangis. Anaknya nangis. Maka kemudian ibunya yang dengar nanya, ada apa ini? Ini nih anakmu. Gitu. Kenapa emang? Oh anakmu, kalau lagi nakal anakmu. Anak kita nih. Masa di kamar mandi baca ayat-ayat Al-Quran? Emang baca apa kamu? Sudah dibaca. Oh itu sholawat, bukan ayat Al-Quran. Akhirnya suaminya menangis. Kenapa berbalik suaminya yang menangis? Karena ternyata suaminya selama ini gak tahu ilmu sholat. Jadi suaminya itu gak pernah belajar agama. Sholatnya rajin, tapi gak belajar ilmu agama. Akhirnya ketika sholat baca sholawat, dikira ayat Al-Quran. Akhirnya nangis, nyesal ya. Selama ini ibadahnya salah. Melihat hal seperti itu, tahu-tahu setelah suaminya ngomong, ternyata akhirnya malah istrinya yang nangis. Kenapa? Istrinya nyesal. Ternyata selama ini aku punya seorang suami yang bodoh. Ini pada nangis semua. Makanya ini
cerita-cerita kayak gitu bisa jadi terjadi dalam kehidupan. Wa kanat tuqawi azimatahu wa tusajji'uhu 'alal istimrar, dan selalu menguatkan, Sayyidah Khadijah selalu menguatkan serta menyemangatinya untuk senantiasa berdakwah, ya, terus menerus untuk berdakwah. Jangan, ini ibu-ibu kalau habis ngaji kira-kira suaminya seneng nggak? Nah, ayo ngaji deh. Oh, naon emang? Maneh ibu mi padu ya. Itu berisik kalau di rumah. Makanya ngaji. Wa anfaqat malaha, dan menginfakkan hartanya bisa koin dengan sangat dermawan, min ajri dakwati, untuk tujuan dakwah. Jadi senantiasa memberikan hartanya untuk tujuan dakwah. Fakana maluha ahada asbabi hiyamatil muslimina fi bidayatihim, dan harta Sayyidah Khadijah adalah menjadi penyebab terlindungnya kaum muslimin fi bidayatihim, di masa-masa awal perjuangan. Ini akan disingkat beberapa. Wa khasatan, dan khususnya fi sanawatil hisar, pada tahun-tahun saat terjadi pengepungan, fi syi'bi Abi Thalib, di dalam syi'ib Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini kemudian karena diboikot. Jadi orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam diboikot oleh orang kafir Quraisy, nggak bisa belanja kemana-mana. Kayak kemarin kita ngalamin ya, tahun 2020 ada apa? Diboikot, bisa belanja, pakai masker kemana-mana. Kalau dulu ada lagu tak gendong kemana-mana, ada masker kemana-mana. Alhamdulillah ada lewat. Ya. Jadi ketika diboikot, ini harta daripada Sayyidah Khadijah yang dipakai untuk menghidupi orang-orang Islam pada awal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa indama akhbaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam bima ra'a fi ghari Hira. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang beliau lihat di Gua Hira, dhahabat bihi ila ibni ammihi Waraqah bin Naufal. Sayyidah Khadijah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah habis cerita dapat wahyu, kemudian dibawa oleh Sayyidah Khadijah kepada anak pamannya yang bernama Waraqah, ya sepupunya, Waraqah bin Naufal. Wa kana aliman bil kutubis sabiqah, dan dia adalah seorang yang ngerti, berilmu tentang kitab-kitab terdahulu. Fatom anhu. Ia kemudian menenangkan Nabi, wa akhbarahu, dan memberitahukannya, annahu al-wahyu alladzi ja'a li Musa, bahwa itu adalah wahyu yang dahulu turun kepada Nabi Musa. Siapa yang memberitahu? Ini Naufal, Waraqah bin Naufal. Wa makanatuha, ini terakhir dari sementara. Wa makanatuha, posisinya fi qalbin Nabi, hatta ba'da wafatiha, sampai setelah wafatnya Khadijah. Karena sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam yadhkuruha katsiran, mengingat-ingat nama beliau katsiran, sering mengingat. Wa yabarru sadiqatiha wafa'an laha, dan juga sering mengunjungi sahabat-sahabatnya sebagai bentuk kesetiaan kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga kemudian waqalat Aisyah, dan Aisyah berkata, ghadibata yauman, sambil marah, istri Nabi yang bernama Sayyidah Khadijah sambil marah berkata,
Apa yang maghirtu min imra'atin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama ghirtu min Khadijah. Aku ini enggak pernah cemburu kepada siapapun seorang wanita seperti cemburuku kepada Khadijah. Wa ma ra'aituha, aku enggak pernah melihat Khadijah kayak apa, enggak pernah melihat. Karena udah ini anak kecil. Walakin kana yuksiru min dzikriha, akan tetapi Nabi banyak sekali menyebut-nyebut namanya. Aku enggak tahu, diceritakan. Makanya ini masalah. Jadi cemburu. Kenapa cemburu? Karena sering diceritakan. Siapa yang menceritakan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diceritakan?